Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu kompetensi ASN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dedi Rahmadi, Anisatun Anggraini, Labib Nubahai, Hairus Saleh, dan Triana Atika Zulfa. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan global, yaitu kita kenal dengan istilah VUCA. Volatility atau perubahan yang sangat cepat, tidak stabil, dan tidak terduga. Uncertainty atau ketidakpastian. Complexity atau kerumitan tantangan akibat banyak faktor yang berkaitan. Dan ambiguity, ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya. Kita juga menghadapi disrupsi teknologi digital. Adanya VUCA ini menuntut adanya penyesuaian bisnis karakter dan tuntutan keahlian baru, sehingga diperlukan relevansi pemutakhiran keahlian atau kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ASN yang berkompeten itu? Kompetensi ASN bermakna deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar kompetensi ASN sendiri terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kompetensi teknis. Hal ini berkaitan dengan bidang teknis dan jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial. Berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosio-kultural. Hal ini berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Untuk mencapai kompetensi ASN yang lebih baik, maka diperlukan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui pelatihan. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi, jabatan, dan pengembangan karir. Sedangkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dapat dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Selanjutnya tentang kode etik ASN. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. Setiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian jika tidak belajar setiap waktu, seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Learn, unlearn, dan relearn. Learn artinya belajar sepanjang hayat. Unlearn diartikan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan yang baru dan atau keahlian yang baru. Relearn diartikan proses membuka diri dalam perspektif baru dengan mengakuisisi pengetahuan atau keahlian baru. Berikut adalah cerminan perilaku ASN yang berkompeten. Yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, aktif belajar. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri, baik melalui workshop, seminar, dan lain-lain. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Yang kelima, membangun networking. Dan yang keenam, melaksanakan tugas terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.